Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Staf Khusus Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga. Sini ada Pak Aryo, ada Pak Bima, dan ada beberapa pejabat dari BUMN, juga teman-teman dari BUMN. Semua pekerja, semua yang ikut menangani BUMN yang saya hormati. Di sini juga ada PJ Bupati Rembang yang saya hormati, Bapak Imam. Saya ini tidak tahu kalau Pak Arjo itu pejabat BUMN. Tahunya saya itu pengikut Gusmi. Jadi ini bagian dari ya agak kecelakaan itu. Jadi nggak mau khataman sendiri, nyuruh orang lain khataman. Itu khas pejabat itu. Jadi pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu. Doa ya diorderkan, khataman juga. Ini makanya punya utang ini harus kapan-kapan khatam sendiri. Jangan nyuruh orang lain apa khataman, beliau sendiri mungkin nggak khataman kan. Tapi ini memang khas kiai ya. Kalau di dunia khas kiai itu meskipun pejabat, kalau di depan kiai itu ya harus tetap kayak santri. Beliau beberapa kali ke sini dan tidak dengan status sebagai pejabat, sebagai santri. Saya tadi ngasih teks atau takbir dalam bahasa pondok supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusmi bahwa tradisi yang beliau lakukan itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan. Dikarang orang yang sangat alim, masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden, kalau dulu khilafah, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disewani, bukan yang sowan. Jadi ini ya agak benar lah, BUMN ini sudah benar mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau singkat cerita Harun Rasyid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasyid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, belum ngaji. Di mana-mana orang ngaji itu harus sopan. Enggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun terus awal santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Kata Harun Ar-Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik urus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umarok, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid,
dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasid itu disuruh ngaji. Ini itu penggaweannya itu pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Karena suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghasal tato jamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik. Kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang nggak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau tidak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Jika di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal-umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajibannya yang naik sampai lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajibannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Dia disambut ya ajibannya. Karena ajibannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf.
Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhattum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah langsung saya ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah konten. Makanya saya itu ya sering ngebis, ya biasa saja hidup ya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ajarkan ikhlas. Makanya guyonan si kitab-kitab dulu kalau ada orang cantik kawan kiai, kata kiainya saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. Tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling nggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil, saya tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kores. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang jadi. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang jadi. Dan semuanya ngomong seperti itu. Pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan minta surga. Padahal bedanya apa? Artinya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Jika saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Nah, lalu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya ada bikin surga dan bikin neraka, kamu udah nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi tak kelihatan alasannya itu. Makanya saya tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, enggak pernah. Nanti syukurnya menuju bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat nggak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Ya karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khasnya ini. Saya sambil saya ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah.
Nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaqu ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti nggak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak bujuk. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut jika tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, sukunya Allah. Kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal itu nakdan. Nakdan itu tes. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap menyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Jika kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena ininya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak ke surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah ada problem. Banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa. Bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jinan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampai tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu ya. Dulu Pak Imam ini ada Pak PC Rembang. Itu dulu ada seorang raja. Didatangi ulama. Gimana cara saya ada nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin sini Pak Arif. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gitu. Kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah yang milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah mungkin la yusawi tak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia menjadi raja yang soleh karena ternyata apa?
La yusawi gak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita-kita yang rakyat yang tidak jabar, misalnya masyarakat, itu harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu satu rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu tidak harus tirakat dalail terus pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai ibu ada enggak mau itu, saya tidak mau. Tidak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi saya tidak mau. Nah, ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Ariel itu bin selamat dulu, banyak itu ditobatkan Gusme, dimensikan agama oleh karena beliau ingin tetap mencintai kiai, itu korbannya saya karena Gusme meninggal, terus mahabbahnya diarahkan. Saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai ya, supaya saya ada jadi objek sasarannya. Nanti juga repot. Saya itu sering ditawari orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ngidolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai nggak bagi saya, terus kiai lokal di sana juga tidak masuk oleh saya, kata saya. Saya teruskan ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu? Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5? Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih begitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasihat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, hak seorang raja itu apa? Merintah nggak bisa diperintah. Terus ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolak kitab. Mutolak kitab ya wajib ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN nggak usah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak ya. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak itu. Yang jenis ini diharusi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa misalnya saya kalau punya Tuhan hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bistami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan
Istrinya punya hak nggak mau diajak kalau udah dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun kalau ngajar saya, fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ngambil bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak rumoro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya, ini fenomena. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang tidak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena sakti lah kata tadi ya Pak Ari. Bentak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusmek itu masyhur, dia nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. Ya. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer kalau dulu arah. Dipilih sama dia. Dipilih setelah agennya pergi dilarungkan di pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok nggak ada yang masuk. Tapi dibayar cash. Malah orang ini meninggal lah nih. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu masuk sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umat. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tahu amal. Kita bersama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Ki Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan Dzikrul Ghafilin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul Ghafilin itu kalimatnya utamanya dari Gusmi, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Ki Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusmi dan mbak saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal loh. Sudah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita akan direkam Allah. Coba hati kita akan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan biasanya pas disetel itu keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu.
Meskipun nanti kalau malaikatnya berhenti ditambahin meskipun, tapi insya Allah malaikat ada yang berhenti. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita itu ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar bukan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Samangkara hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka yang dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, siapa ngapalnya? Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, yang ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, ininya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Muhammad untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya punya kantor di depan rumah. Ya nggak apa-apa. Benar-benar konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mei. Jadi semalam enggak. Akhirnya apa kalau? Ya, tapi nunggu sekian tahun. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Maksudnya ada zikrul hafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Apa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafadzkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental, dan lama-lama jadi status. Daripada belum tidur, kapan disugar? Dari Pak Bima, kapan gak jadi anak buah? Engkau nanti yang menteri yang mikir, semoga gak kena reshuffle, itu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, si ngomong ngaji kok. Saya makanya saya santai aja. Samaan kecewa malah bagus, karena nggak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, saya punya kitab, namanya Diwanul Syafi'i. Itu kalau orang nggak senang itu paling bagus. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung nggak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Oh enggak, senang itu kan enggak mungkin pinjam uang. Kita pernah ketemu seorang bupati, cerita ini. Ya, perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya, lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu ini, Pak. Ngelola wong gedhe enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang senang. Itu mahal kan. Itu dulu saya tidak paham. Barang kenal wong seneng ngel-ngel. Nah, sing ra seneng kan juga selesai. Akhirnya masa itu taruh kampung ini tidak seneng-senengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Sehingga cerita terus, bupati ini datang ke saya cerita. Saya nggak bupati Rembang, cerita di bawah beduk. Cerita, iya. Misal politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik, nanti saya kirim berber. Jadi orang dulu itu segampang itu mengelola kehidupan. Tapi yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedung itu tidak ganggu anda kan. Asal yang gedung dukun sandat ribet itu gimana nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan.
Karena masa bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel, yang seneng yang ngel-ngel. Malah paling ribet ya oleh ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencicil saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, ada se'un lam asma'hu li nafsi, pakai fa'asma'hu bika. Aku pengeran yang salah paham, kayak pemenang itu jadi mau nabi. Aku itu pengeran, salah paham aku ya. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu hanya banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari kesalahan. Padahal Nabi itu pangeran, darani anak di cucu, ono sing darani aku sekir, ono sing darani aku pikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan pikir sekali. Sampai Allah qala ladzina qalu innahu huwa hakim. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga gini. Ini tidak mensejahterakan saya. Itu kalau lapor Allah jawabannya sih, kamu pejabat salah paham ribet, saya Tuhan saja disalah pahami. Jadi orang dulu itu segampang itu mengelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Ki Hamid Pasuruan itu ijazah orang-orang sepuh, kadang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda asal tentang cari ridhonya Allah atau bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkara di jiratu ila dunya, yusibuha awimro'atin yang kribuha bayu jiratu ila ma'hajahilah. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak di Singapura, kayak di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam juta kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa. Itu di rumah mana. Terus kita ngenangan ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita, untuk pribadi, tidak tahu saya kalau untuk negara. Kita dibantah BUMN, negara gimana? Mungkin masih kepentingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji, statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Nah kalau kebalikannya urusan dunia dekat, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya kedapatnya ternyata ada guru ada kiai tapi cukup. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia ya makanya banyak orang ditipu oknum yang sebenarnya nggak kiai tapi ngaku kiai, punya dukun. Itu saya kadang nggak seneng. Senangnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Jadi apa urusan dunia detail, urusan akhirat nggak. Sampai dukun bermacak kiai saja tidak bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail, sejak rekamnya apa. Gitu. Tapi kalau nyari kiai itu ini tidak ingin dari ngomong fakta. Ya cobalah, itu di angan-angan tadi. Terus ini yang terakhir,
Ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya akan beliau-beliau juga punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya, kalau langsung annas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berhasilnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, senang ya jagunganmu Abu Akbar. Betapa dulunya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajinya besar. Berarti nggak guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut waktu sekolah, pas bubar sekolah waktu sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga sih sekolah azan, waduh azan. Jadi ini belum makom waktu roto ini sholat. Padahal kirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru. Waduh, dari itu matematika. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik, karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal, waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas senang Allah senang berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu, makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Laula itu humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana, disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, milik rumah, nanti kesini lagi, saya situ, sudah Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji senang karena mau pulang, berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghoisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofaqusi. Saya baca. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun fi masaila tata'allaqu bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirawatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihadza fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantikos ini, sama si dulu namanya Jantikom, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi
Mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya. Abshiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus mereka itu fa'alu faridotan wantazoru ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantazoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, kok bisa urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantazoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Jika dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi. Berarti satu itu minat dunia wa ilas dunia, minat dunia ilas dunia. Itu kalau pas mati pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap, setor ya, katanya siap maksudnya ya? Ya, siap. Sampai berapa sih rencananya? 30. Sampai 30, sampai 30. 30 dulu. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih, dilatih apa, supaya kalau kita biasa pergi kembali, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Gue sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah, bawaan manusia. Tapi status kita adalah pamangkana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permulaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama shalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Ini di sini diartikan kullama faragha min khatmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin
memulai bukan berakhir deh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد المصطفى